pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pagi hari ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertumbuh ke bawah. Nah, Bapak Ibu, kita pasti sering melihat ada pohon yang besar, tinggi,
batangnya terlihat kuat, banyak daunnya, tetapi tiba-tiba tumbang, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mengapa? Nah, tumbuh ke atas memang penting karena bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Tetapi yang paling penting lagi adalah bertumbuh ke bawah. Tidak kelihatan, tapi sangat penting. Hidup dan pertumbuhan kita ini ibarat tanaman atau pohon, Bapak Ibu. Ada yang bisa dilihat orang, batangnya, daunnya, tetapi ada bagian yang tidak bisa dilihat orang, yaitu akar, Bapak Ibu. Akar ini tidak bisa dilihat, tetapi perannya sangat-sangat penting. Makanya, mengapa ada pohon besar yang tumbang? Karena akarnya tidak kuat. Mengapa ada orang yang cepat sukses, cepat kaya, tapi hancurnya cepat juga? Mengapa ada orang yang kelihatannya rohani sekali, kelihatannya baik sekali, tetapi terkena masalah, kemudian orang itu meninggalkan Tuhan? Mengapa bisa terjadi? Karena akarnya tidak kuat. Jadi, kalau pada tanaman, apa gunanya akar kuat untuk tanaman itu? Kita tahu akar kuat untuk tanaman berguna untuk menyerap nutrisi-nutrisi untuk tanaman tersebut bisa tumbuh dengan sehat, bisa tumbuh dengan tinggi, bisa batangnya kuat, daunnya lebat, bahkan berbuah, Bapak Ibu. Dan tanaman ini umurnya lebih panjang daripada yang akarnya tidak kuat. Tanaman yang akarnya kuat juga lebih tahan badai, lebih tahan cuaca, panas, kemudian hujan, ataupun badai besar sekalipun. Tanaman yang berakar kuat akan lebih tahan berdiri, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita juga wajib memiliki akar yang kuat, agar pertumbuhan rohani kita juga sehat. Mari kita baca bersama di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar dulu, Bapak Ibu, kata firman Tuhan, baru kita dibangun di atasnya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan akar yang kuat? Yang pertama adalah kita harus terus mencari air. Akar yang sehat, akar tanaman yang sehat, akan terus bertumbuh ke arah sumber air, Bapak Ibu. Jadi mereka akan terus merambat untuk mencari sumber air. Kalau tidak ada sumber air di sana, mereka mengubah arah tumbuhnya atau mereka membentuk cabang-cabang yang baru untuk dapat menyerap air di lokasi yang lebih jauh. Nah, air kita apa? Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Air kita di sini adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri. Teruslah kita menjadi seperti akar yang mencari firman Tuhan setiap hari. Haus terus mencari firman Tuhan,
jangan berhenti. Dikatakan bahwa kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya membaca Bapak Ibu, tetapi merenungkan, mempelajari. Kalau kita mau berhasil dan mau diberkati, sudah ada resepnya, yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan akar yang kuat, yaitu membersihkan batu-batu besar. Sebelum mulai menanam pohon, biasanya para petani membersihkan batu-batu besar yang jelas akan menghambat pertumbuhan akar tanaman, Bapak Ibu. Apakah batu-batu besar di dalam hidup kita? Yaitu dosa, ikatan, kebiasaan buruk. Hal-hal ini tidak bisa kita pelihara. Ini jelas akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Di dalam Amsal 12 ayat 3 dikatakan begini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Kefasikan itu apa? Kefasikan adalah sikap hati yang tidak mau bertobat. Sudah tahu dosa tetapi terus dilakukan. Lama-lama membenarkan dosanya. Inilah orang fasik, Bapak Ibu. Seperti kata firman Tuhan, orang seperti ini, orang fasik, kata Alkitab, pasti akan roboh. Tinggal menunggu waktunya. Jadi kita harus menjadi orang benar yang berusaha untuk membersihkan batu-batu besar yang masih ada di dalam hidup kita. Terus berusaha, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah berpegangan tangan. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik di sini. Saya membaca ada pohon tertinggi di dunia yang biasa disebut dengan Hyperion atau Sequoia. Nah, tinggi pohon ini adalah 100 meter lebih, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir kalau tingginya 100 meter lebih, berarti akarnya tentu harus sangat panjang dan kuat supaya tidak bisa roboh kan. Nah, namun akar pohon ini biasa Bapak Ibu, tidak terlalu panjang lah. Jadi bagaimana akar pohon ini bisa tidak roboh? Ternyata pohon tertinggi ini tumbuhnya berkelompok. Mereka memiliki sistem akar pohon yang bergabung, pohon satu dengan pohon yang lainnya, sehingga mereka membentuk seperti jaringan dan akhirnya sangat kuat menopang satu sama lain. Ilustrasi ini luar biasa Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita supaya kokoh, juga kita perlu komunitas yang benar dan sehat, supaya kita bisa saling menopang dan menguatkan. Jangan kita menarik diri, tetapi kita ikuti komunitas rohani yang sudah disediakan oleh gereja lokal kita, Bapak Ibu. Yang keempat adalah tidak berpindah-pindah. Bapak Ibu, saya pernah bertanya, mengapa pindah-pindah gereja itu tidak sehat? Hari ini di sini, minggu depan di sana, kan sama-sama tetap mendapat firman Tuhan. Gitu kan Bapak Ibu ya? Dan sekarang musim orang yang suka jalan-jalan gitu ya istilahnya. Nah, kita memakai ilustrasi tanaman ini lagi. Saat tanaman ini belum tumbuh dengan besar, kemudian kita cabut, kita pindahkan ke tempat lain, kita tanam di tempat lain, kemudian belum selesai tumbuh, kita cabut lagi, kita tanam di tempat lain lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanaman ini tidak akan bisa besar kalau sering dipindahkan. Tanaman harus tinggal lama sehingga akarnya bisa terus menancap ke bawah dan dalam, sehingga menjadi kuat. Kita tidak akan bisa mencari gereja yang sempurna. Semua gereja pasti ada kekurangan dan kelemahan. Namun kita harus bertumbuh di gereja lokal kita,
tertanam dan berakar di sana, agar pertumbuhan rohani kita juga sehat dan kuat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan tumbuh kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Berakar di dalam Engkau Tuhan dan dibangun dengan kuat Tuhan di atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.